Wow, saudara siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Amin. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Hari ini kita mau belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa tengah-tengah minggu gini kita perlu berkumpul di gereja seperti hari Minggu dan buat apa sih? Apa yang kita rayain? Apa gunanya kenaikan Tuhan Yesus? Nah, itu yang kita mau pelajari hari ini. Kita buka Yohanes 16 ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Saya bangganya saudara adalah saya cek di seluruh dunia tentang hari ini siapa aja yang meliburkan dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya temukan bahwa tidak banyak, hanya beberapa saja. Tetapi saya bangga Indonesia merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan buat bangsa kita yang luar biasa. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan saya bangga jadi orang Indonesia. Ya kan? Karena hari ini ya banyak gereja di luar negeri tidak merayakan, tidak mengadakan ibadah kenaikan. Tapi di Indonesia gereja-gereja semua pada mengadakan. Dan ini membuat saya sangat bersuka cita karena saya percaya saat Indonesia menghargai Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan akan mengangkat Indonesia lebih luar biasa lagi. Amin. Kemarin baru menang tuh di SEA Games ya kan 5-2. Saya makin bangga sama Indonesia. Wow. Yohanes 16 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan ayat 1, saudara 2 dan kita bergantian sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. 2, kamu, belum semuanya, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. 4, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu apa? Supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa dikatakan hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Karena selama ini aku, ayat 5, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? 6, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu. Nah, saudara harus tahu lewat ayat ini, ayat 6, dikatakan bahwa murid-murid berduka cita. Kenapa berduka cita? Karena guru yang mereka ikuti selama 3,5 tahun sebentar lagi akan naik ke surga meninggalkan mereka. Dan karena itu mereka sedih sekali. Nah, tetapi hari ini kita tidak sedih. Kita bersuka cita. Kenapa? Karena ayat 7. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Apa saudara sama-sama? Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus apa? Dia kepadamu. Hari ini saya membawakan satu firman Tuhan dengan judul lebih baik Tuhan Yesus naik. Baca sama-sama 1, 2, 3. Lebih baik Tuhan Yesus naik. Saudara, selama 1 minggu ini sambil saya mempersiapkan khotbah kenaikan, Roh Kudus mengarahkan saya kepada ayat 7. Nah, tampilkan lagi ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Perhatikan screen saudara. Namun Yesus berkata kepada murid-muridnya yang sedih, yang berduka cita karena Yesus akan pergi. Dikatakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku apa? Pergi. Dalam New Living Translation dipakai terjemahan seperti ini. It is best for you. Yang terbaik untuk kamu adalah jika aku pergi. Artinya kalau Yesus pergi lebih menguntungkan kepada murid-murid. Tetapi saat saya makin merenungkan, makin saya mulai berpikir lebih dalam lagi tentang ini. Karena kalau kita lihat sekilas pakai logika kita, bukankah lebih berguna kalau Tuhan tidak pergi? Bukankah kalau Tuhan tidak pergi, murid-murid tidak akan dianiaya? Bukankah kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka tidak ada wabah yang akan terjadi di seluruh dunia. Karena kalau Tuhan Yesus masih ada hari ini, kemarin 2019 di saat ada penyakit pertama, pasien COVID pertama di dunia, sakit COVID, Tuhan Yesus tinggal terbang ke Wuhan, menyembuhkan, gak ada pandemi. Setuju dengan saya? Beres. Kalau Tuhan Yesus masih ada di tengah-tengah kita, tentunya yang khotbah di setiap ibadah yang ditonton seluruh dunia adalah khotbahnya Tuhan Yesus.
Saya yakin kalau Tuhan Yesus masih ada, GSJS pasti undang Tuhan Yesus, saudara. Ya, GSJS kirim surat, email ke jesus@gmail.com. Nah, itu pasti. Ya kan? Kita kirim surat, undang, dan saya yakin khotbahnya pasti jauh lebih dahsyat dari pendeta manapun. Ya, dia datang di tempat ini, ya, wah dia berkhotbah, saya yakin baru ngomong aja jemaat udah merasakan kesembuhan terjadi. Wah, pasti dahsyat, saudara. Ya, Tuhan Yesus datang dengan karismatik, brewoknya lebih tebal dari saya, saudara, ya kan? Wah, dia jubahnya aja bisa membuat orang sembuh. Saya yakin kita butuh tempat yang lebih besar kalau Tuhan Yesus ada. Semua masalah selesai kalau ada Yesus. Masalah ekonomi selesai kalau ada Yesus masih ada di sini. Kenapa? Karena dia menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh semua orang. Kalau Tuhan Yesus ada di sini tidak mungkin ada krisis pangan. Kenapa? Karena dengan 5 roti 2 ikan kasih makan berapa, saudara? 5.000. Wah, dia akan melipat gandakan dan orang gak akan kekurangan makanan. Murid-murid tidak akan dibunuh, murid-murid tidak akan dikucilkan. Mereka gak akan mati sebagai martir. Mereka tidak akan digoreng hidup-hidup. Mereka tidak akan mengalami penderitaan. Tetapi luar biasanya adalah Tuhan Yesus berkata, lebih berguna jika aku pergi. Jadi artinya Tuhan Yesus naik ke surga sebenarnya untuk kebaikan murid-murid. Karena Tuhan Yesus berkata lebih berguna untuk kamu. Bukan untuk Yesus bergunanya. Tetapi bergunanya adalah untuk kita, kasih tahu kanan kiri berguna untuk kita. Ayo kasih tahu. Berguna untuk kita. Ayo tampilkan multimedia. Tuhan Yesus naik ke surga untuk kebaikan kita. Tapi kenyataannya adalah kalau kita lihat apa yang terjadi kepada murid-murid, tidak semua baik. Murid-murid dianiaya, murid-murid yang membangun gereja-gereja mula-mula dianiaya. Apakah itu baik? Di mata kita tentunya tidak. Coba bantu saya jawab. Orang dianiaya baik atau buruk? Buruk. Orang digoreng hidup-hidup. Baik atau buruk? Kalau babi digoreng baik, saudara. Tapi kalau manusia tidak. Tetapi sangat aneh sekali Tuhan Yesus berkata lebih baik untuk kamu. Artinya penderitaan, masalah, persoalan itu baik buat kita. Nah di sini. Nah. Dari sini saya membuat satu perenungan, saya catat di slide. Apa yang menurut kita buruk, belum tentu buruk. Dan apa yang menurut kita baik, belum tentu baik. Murid-murid pasti ingin Tuhan Yesus tetap ada menyelesaikan semua masalah. Dan bagi mereka sangat buruk jika Yesus akan pergi. Tapi dari sini kita belajar keterbatasan kita. Seringkali yang kita pikir belum tentu benar. Ulangin sama-sama, yang kita pikir belum tentu benar. Prediksi manusia, pikiran kita belum tentu benar. Kita merasa sesuatu itu baik, tetapi seringkali dalam hidup kita, bukankah kita sering melihat sesuatu yang kita pikir baik, seringkali buruk. Teman yang kita pikir dulu baik. Halo. Teman yang dulu kita pikir tidak akan pernah mengkhianati, justru yang membohongi kita dan menipu kita. Karena seringkali apa yang menurut kita buruk belum tentu buruk, apa yang menurut kita baik belum tentu baik. Saat saudara dengar khotbah yang menegur kita, kita berkata itu khotbahnya buruk. Tetapi justru khotbah seperti itu mendatangkan kebaikan. Karena itu hari ini pesan saya buat saudara, jangan pernah menyimpulkan terlalu cepat. Jangan pernah apa saudara? Menyimpulkan terlalu cepat. Kalau sesuatu terjadi dalam hidup saudara, saudara merasa itu tidak baik, dengar saya baik, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Karena firman Tuhan berkata yang buruk pun bisa dipakai Tuhan untuk kebaikan. Firman Tuhan berkata manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan orang yang mengasihi dia. Kasih tepuk tangan ya, boleh meriah tepuk tangan. Jadi kita percaya satu hal, saya catat bahwa Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk kita. Ini yang pasti. Dalam hidup kita, kita tidak bisa tahu mana yang pasti. Apakah ini baik atau buruk buat saya. Apa pekerjaan ini yang benar, yang baik buat saya. Tapi dengar saya baik, rencana Tuhan yang Tuhan maksud pasti lebih baik. Karena itu kalau Tuhan Yesus berkata lebih baik Tuhan naik. Artinya sudah pasti Tuhan tahu yang terbaik. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan tahu yang terbaik. Jadi karena itu hari ini kita mau sama-sama. Di ibadah kenaikan ini kita mau belajar sama-sama. Kenapa Tuhan Yesus naik itu baik. Saya mau tutup khotbah saya dengan menunjukkan kepada saudara ada 3 alasan kenapa lebih baik kalau Tuhan Yesus naik.
Kenapa dia tidak masih ada di antara kita hari ini? Kenapa dia tidak masih hadir di antara manusia? Kenapa dia sudah naik ke surga? Why is it better? Why is it best for us? Kenapa lebih baik? Kenapa terbaik untuk kita dia harus naik? Hari ini saya berdoa kita pulang semuanya kita dapat berkat firman Tuhan. Amin saudara. Yang pertama, ini yang menjadi pelajaran buat kita yang harus merubah hidup kita juga. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ayo. Bisa diikuti oleh multimedia. Dikatakan maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Perhatikan. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Ia disaksikan oleh mereka dan apa saudara? Awan menutupnya dari pandangan mereka. Yang percaya sama-sama kita katakan? Amin. Jadi ceritanya Yesus lagi jalan sama murid-murid ke Bukit Zaitun. Lagi jalan, lagi ngobrol. Murid-murid tanya, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Tuhan Yesus bilang kamu nggak perlu tahu waktunya. Tuhan Yesus jalan berapa langkah lalu tiba-tiba Tuhan Yesus naik. Aduh. Dan disaksikan dan sampai mereka lihat sampai Tuhan Yesus sudah gak kelihatan lagi. Kenapa dia harus naik? Terletak di dalam kisah itu. Saudara yang pertama, catat baik-baik. Kenapa lebih baik, lebih berguna kalau Tuhan Yesus naik? Karena yang pertama, karena saat Tuhan Yesus naik, itu merubah fokus hidup murid-murid. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Merubah apa saudara? Fokus hidup. Senggol kanan kiri, jangan gagal fokus. Sekali lagi saya ulangin, ini Tuhan Yesus lagi mau naik ke surga, dia lagi jalan. Ini kata-kata terakhir, his last words. Tuhan Yesus lagi memberikan his last will sebelum dia naik. Dia lagi bicara, tiba-tiba murid ada yang nyeletuk. Tuhan gak maukah memulihkan kerajaan Israel? Artinya adalah Tuhan gak mau tetap di dunia ini dan jadi raja. Apakah engkau harus naik? Loh bayangin. Ini Tuhan Yesus udah mau naik. Lagi nunggu kata-kata terakhir. Tetapi fokusnya murid-murid salah. Saya catat di slide bahwa mereka tidak fokus kepada pribadi Yesus yang mau naik. Tetapi mereka fokus kepada kerajaan dunia. Nah bagaimana kerajaan ini bisa menguntungkan mereka? Saudara, mereka pikirannya, fokus mereka meskipun masih ada Yesus di situ adalah kerajaan dunia. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kalau Yesus mendirikan kerajaan di dunia, yang untung siapa? Ya murid-murid. Karena kalau Yesus mendirikan kerajaan di dunia pada saat itu, anggap aja Tuhan Yesus nggak naik. Tuhan Yesus membangun kerajaan istana di Israel, di Yerusalem sekarang. Pertanyaan saya, yang jadi menteri siapa? Petrus, Yohanes, yang jadi menteri 11 murid. Petrus pasti jadi menteri pertahanan. Kenapa? Suka motong kupingnya orang, saudara. Yohanes jadi menteri sosial mungkin. Andreas jadi menteri pangan. Kenapa? Dia nemuin 5 roti 2 ikan, saudara. Dia melipat gandakan makanan. Bayangin, Yesus sudah mau pergi. Yesus sudah mati, udah bangkit buat mereka. Udah ngajar mereka berhari-hari. Tapi tetap fokus mereka salah, bukan sama Yesus. Tapi fokus dengan kerajaan yang bisa dibangun oleh Yesus. Yang bisa menguntungkan mereka. Saudara, saya catat fokus mereka. Bukan kepada Yesus, tetapi kepada keuntungan diri sendiri. Dan bukankah seringkali dalam hidup kita juga seperti itu. Tanpa kita sadari kita ini seperti murid-murid. Yaitu apa? Saat kita datang ke gereja, fokus kita bukan kepada Yesus, tetapi kepada keuntungan kita sendiri. Kita datang ke gereja gak pernah seringkali memandang Yesus, tetapi most of the time, kebanyakan waktu, kita mencari untung buat diri kita sendiri. Karena itu gak heran. Jemaat Tuhan seringkali kalau merasa gak cocok di gereja, misalnya merasa tidak diberkati, pasti pulang, pasti bilangnya apa? Aku ke gereja gak dapat
apa-apa. Nah, emangnya mau dapat apa? Mau dapat souvenir saudara setiap minggu ke gereja. Ini bukan Natal loh. Datang ke gereja, khotbahnya nggak memberkati saya. Saat khotbahnya tentang dosa, khotbahnya tentang bagaimana kita berubah lebih baik, aku nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena fokus kita bukan kepada Yesus. Fokus kita bukan bagaimana saya bisa menyenangkan Tuhan, tapi fokus kita tampilkan sekali lagi, yaitu menguntungkan apa saudara? Diri sendiri. Bagaimana aku bisa makin diberkati. Bagaimana aku bisa makin sukses. Bagaimana aku bisa lebih kaya. Bagaimana aku bisa lebih ini dan lebih itu. Itu yang murid lakukan. Lagi jalan sama Yesus. Yesus tolong dong diriin kerajaan. Yesus tolong dong bangun ini. Yesus tolong dong ini. Kenapa? Karena fokus mereka lagi bukan tentang Yesus. Padahal semestinya kalau kita datang ke gereja kita bukan hanya minta. Boleh minta. Tetapi jangan datang ke gereja hanya selalu fokus bagaimana Tuhan bisa menguntungkan kita. Yang setuju dan mau katakan amin. Kita seringkali harus fokus dengan apa yang saya bisa lakukan untuk menguntungkan Tuhan. Kita nggak pernah memikirkan, Tuhan gimana ya hidup saya bisa berguna buat Tuhan. Gimana Tuhan apa talentaku yang aku punya ini bisa nguntungin kerajaan surga. Coba renungin saudara. Saat kita datang ke gereja kita duduk di tempat ini. Kita langsung doanya ngapain? Minta. Bahkan ada yang kasih checklist sama Tuhan. Tuhan 5 ya, jangan lupa ordernya 5. Berkati keluargaku, pekerjaanku, berkati anak-anakku, berkati anjingku. Ih anjingnya dibawa-bawa saudara. Akhirnya kita ngancem Tuhan. Tuhan kalau Tuhan gak bisa, Tuhan turun saya yang naik. Waduh. Kapan terakhir kita datang kita duduk Tuhan? What can I do for you? Tuhan apa yang saya bisa lakukan buat kerajaan Tuhan? Apa sih yang bisa aku lakukan untuk bantu Injil ini diberitakan? Bagaimana hidup saya bisa lebih berguna untuk kerajaan surga. Oh ini penting untuk kita renungkan di hari kenaikan. Padahal saudara coba kita lihat ayat 3. Ayo coba. Perhatikan. Ini firman yang penting di hari kenaikan. Dikatakan Kisah Rasul 1 ayat ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Baca sama-sama lanjutannya. Sebab selama... Belum semuanya, ayo 1, 2, 3. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri kepada mereka dan berbicara kepada mereka tentang apa? Berbicara tentang apa? 40 hari Tuhan Yesus setiap hari muncul. Tuhan Yesus ngajarnya tentang apa? Kerajaan Allah. Tapi setelah 40 hari pun, di akhir dari 40 hari mereka tetap bicara bukan tentang kerajaan Allah, tapi tentang kerajaan dunia. Bukankah kita juga kayak gitu? Kita udah ke gereja bertahun-tahun. Tetapi fokus kita gak pernah kepada kerajaan Allah. Tapi fokus kita kepada kerajaan dunia dan kerajaan diri kita sendiri. Bahkan saya catat seperti ini. Bahkan seringkali kita menggunakan Yesus sebagai alat. Sebagai apa Bapak Ibu Saudara? Alat untuk membangun kerajaan kita sendiri. Kita seringkali menggunakan dalam tanda kutip Yesus kita ke gereja. Untuk kita membangun kerajaan kita sendiri. Tuhan ke gereja. Lihat Tuhan, aku udah kasih 1 juta. Kau janji 100 kali. Tak tunggu cepet tiaunya. Ih haleluya Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya gak sih? Tanpa kita sadari seringkali kita datang ke gereja kita bangun kerajaan kita sendiri. Oh uangku makin banyak. Bisnisku makin jalan. Pekerjaanku makin diberkati. Padahal firman Tuhan selalu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara ini penting. Tuhan Yesus 40 hari udah khotbah tentang kerajaan Allah. Murid-murid tetap fokus sama kerajaan dunia. Karena itu Tuhan Yesus bilang, lebih baik kalau aku apa? Karena selama ada Yesus di antara mereka. Fokus mereka akan terus kepada bagaimana Yesus bisa nguntungin mereka. Halo. Ayo Yesus sembuhin lebih banyak orang sakit. Ayo Yesus lakukan ini. Tuhan Yesus naik ninggalin mereka kenapa?
Supaya mereka ingat bahwa kerajaan di dunia ini sifatnya 33,5 tahun aja Yesus di sini. Tetapi dia perlu naik untuk ngingetin mereka akan surga. Kenapa? Karena kerajaan dunia boleh sifatnya sementara. Tapi saya catat kerajaan surga sifatnya apa? Kekal. Kasih tahu kanan kiri, surga itu kekal. Boleh saya tanya, berapa banyak yang mau masuk surga angkat tangan? Yang mau duluan angkat tangan? Haleluya saudara. Ya kan? Kita harus sadar bahwa dunia ini hidupnya cuma sementara. Semua itu sementara. Kesehatan pun juga sementara. Ada jemaat yang bilang sama saya, Pastor harus jaga kesehatan. Oh ya, puji Tuhan, amin. Pastor harus jaga makan. Oh siap, amin. Pastor mulai besok makan nasi merah. Saya bilang saya sukanya nasi kuning. Saya gak mau nasi merah. Pastor olahraga nge-gym. Oke, saya dengerin, saya udah mulai nge-gym. Tapi ada yang pikir, Pastor kalau ada hari istirahatnya, Pastor pastikan di rumah push up. Saya bilang, iya tapi saya tuh selalu push, never up. Gak bisa naik. Ada orang yang jaga makan, jaga kesehatan. Kesehatan pun juga sifatnya saudara punya uang banyak. Kelihatan tuh dari wajah saudara, lihat. Wajahnya 1 bulan penghasilan 500 juta. Gini baru amin ya, dari tadi gak ada yang amin. Saudara punya uang sebanyak apapun, itu sifatnya karena saat saudara mati, dibawa atau enggak? Jam tangan, Pak jam tangan di sini engkau pakai apa? Hah? Patek. Ada yang tanya, Pastor gak mau beli Patek. Saya bilang gak patekan aku. AP, Rolex, Richard Mille mungkin. Apa yang saudara punya. Saat engkau mati dibawa gak? Gak dibawa. Kau punya batu akik. Mau batu apalah. Blue safir apa. Dari batu akik, batu apa sampai batu kerikil pun di situ. Gak akan dibawa. Karena itu Tuhan ngomong, hey fokusnya tuh ke atas. Karena itu Tuhan naik supaya murid-murid pandangannya menuju kemana? Surga. Saudara, lewat hari ini ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Saya merasa sebuah tanggung jawab buat saya untuk mengarahkan jemaat. Hari ini jemaat Tuhan jangan cuma sibuk cari uang. Yang setuju katakan amin. Sibuklah cari Tuhan. Karena kerajaan di dunia ini yang kau cari tidak akan pernah bisa bawa kita masuk kerajaan surga. Saudara, orang yang memikirkan kerajaan Allah ada tandanya. Yang pertama, dia selalu memikirkan kekekalan. Tidak hanya memikirkan kesementaraan. Kapan kita memikirkan tentang kehidupan kita yang akan datang. Kematian tidak pernah pandang usia. Kematian tidak pernah pandang waktu. Kematian tidak pernah pandang keuangan saudara. Karena itu firman Tuhan berkata lebih baik kamu ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kenapa? Karena di rumah duka kita ingat sama kesudahan kita. Pak, di sini engkau orang sukses, engkau diberkati, keluargamu luar biasa, engkau punya banyak aset. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi ingat, setiap manusia ada kesudahannya. Setiap kita di ruangan ini lagi ngantri. Ngantri apa? Ngantri mati. Ada yang bilang, Pastor kemis-kemis gini medeni orang Pastor ya. Mati man. Tuh itu kenyataan. Karena itu orang yang memikirkan kerajaan Allah. Pasti memikirkan yang pertama apa? Kekekalan. Yang kedua selalu memikirkan keselamatannya dan keluarganya. Nah ini. Bukan cuma keselamatannya, tapi keselamatan keluarganya juga. Firman Tuhan berkata seperti ini. Satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya diselamatkan. Kenapa? Bukan otomatis. Tetapi orang yang diselamatkan saat dia pandang kerajaan surga, dia pasti lakukan yang terbaik untuk keselamatan orang yang dia kasihi. Orang-orang tua jangan pernah lupa untuk keselamatan anak saudara. Anak saudara ke gereja main handphone, saudara gak peduli. Dengar baik, ini nasihat firman. Engkau harus pedulikan keselamatan anakmu. Yang setuju katakan amin. Kita hari-hari ini sedang kalah dengan TikTok. Gereja kalah sama TikTok. Di gereja orang bisa main TikTok Bapak Ibu. Kita lagi kehilangan satu generasi karena itu GSJS. Kita sangat mempedulikan generasi. Youth sekolah minggu kita kuatkan. Saya berdoa jemaat GSJS engkau mendukung youth dan sekolah minggu. Kenapa? Karena mereka masa depan gereja ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu. Kasih tepuk tangan buat youth dan sekolah minggu. Pikirkan keselamatan anak saudara. Jangan hanya membiarkan mereka, saudara sediakan mereka uang sebanyak-banyaknya. Tapi engkau tidak pernah mengajarkan iman kepada mereka. Jangan sampai engkau punya orang tua yang kau cintai.
Tapi mereka gak percaya Yesus dan engkau gak peduli. Jadilah orang yang selalu memikirkan keselamatanmu sendiri dan selamatan orang-orang yang terdekat dengan kita, yang mau katakan amin. Yang ketiga, orang yang memikirkan kerajaan Allah selalu memprioritaskan kepentingan Tuhan. Tuhan selalu menjadi tempat pertama, yang mau katakan amin. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah memikirkan tentang itu? Bapak Ibu, pada saat kita dipanggil Tuhan, tujuannya cuma ada dua. Gak ada gentayangan. No, gak ada itu. Cuma ada dua pilihannya, surga atau siapa di sini mau masuk neraka, angkat tangan. Oh puji Tuhan, gak ada yang angkat tangan saudara. Ada yang mau angkat tangan, dia pura-pura ngelap wajahnya saudara. Semua mau masuk surga? Ingat baik-baik, surga gak bisa nunut. Ulangin sama-sama, surga gak bisa apa? Gak bisa saudara, nunut gak bisa. Surga itu cuma punya satu aksesnya. Saat saya sepanjang hidup saya pandang Tuhan. Saya cari Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus. Saya hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Dan aku percaya mati pasti masuk surga. Karena firman Tuhan berkata di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Gak ada cara lain. Uang banyak, amal banyak, semua banyak, gak bisa. Cuma Yesus yang bisa menyelamatkan. Saya itu baru dapat ilustrasinya itu baru kemarin. Ilustrasinya ini harganya sangat mahal. Karena itu, tapi benar tepat sebelum kenaikan Tuhan Yesus. Tentang surga. Bahwa kalau kita ini ke surga, kita gak benar-benar sungguh-sungguh. Kita gak mungkin, gak bisa masuk. Saudara mau pakai alasan apapun, gak bisa masuk. Kalau gak ada Yesus. Kalau saudara gak ikut Yesus. Kan ini hari Kamis. Hari Sabtu besok semestinya ada KKR Youth. Dilayani oleh pendeta dari Amerika, Pastor John Rush, hari Minggunya juga. Saudara, kita sudah siapin semua. Saya sendiri yang turun tangan kalau di program ini. Biasanya saya delegasi, ini kali ini saya yang turun tangan sendiri. Saya memastikan semuanya, kita udah beli tiket, udah ngurus visa. Saya udah telepon orang sahabat saya di Jakarta, di airport, bahwa semuanya beres dan lain-lainnya semua sudah oke. Hotel sudah kita siapin, tiket pesawat sudah kita siapin. Dari North Carolina, Charlotte menuju ke LA, dari LA ke Sydney, Sydney ke Jakarta, Jakarta ke Surabaya. Semua udah beres. Hotel dan lain-lainnya sudah kita book, everything is done. Dan kemarin hari Selasa terbanglah Pastor John Rush dari Charlotte, North Carolina menuju ke LA. LA itu di mana? Bukan Lembah Arum ya, Los Angeles. Nah, sampai di Los Angeles semua sudah aman. Ya, semua bagasi aman sudah berangkat. Nah, saya itu sampai nggak tidur. Jadi dari hari Selasa sampai hari ini setiap hari saya cuma tidur 3-4 jam karena ikut ngurusin ini. Nah, saudara, hari Selasa beliau terbang, ya. Saya kan di doa pagi kan saya khotbah. Saya cerita bahwa ya beliau sudah terbang sekarang. Benar, itu udah terbang dari Charlotte ke LA. Nah, sampai di LA mau terbang naik pesawat menuju ke Jakarta. Nah, tiba-tiba saya pagi-pagi, hari Rabu pagi, saya habis doa pagi, tidur lagi, terus tiba-tiba saya ditelepon. Kan semua udah beres, tiket udah kebeli semua. Tiketnya itu udah tiket yang bagus, ya, ada beberapa tulisan non-refundable, ini non-changeable. Nah, tapi saya yakin, udah pasti berangkat, kita udah persiapan semuanya. Tiba-tiba Rabu pagi saya ditelepon sama Pastor John-nya. Dia katakan, gawat. Saya pikir, gawat kenapa? Pastor John gak diperbolehkan masuk ke dalam pesawat. Saya pikir masa teroris? Ya kan? Kenapa gak diperbolehkan? Gak taunya, bukan karena dia COVID atau apa. Tetapi gak taunya karena dia belum divaksin sama sekali. Aduh saudara, begitu saya dengar kayak gitu. Yang pertama yang saya pikirkan adalah non-refundable tiket. Aduh Tuhan Yesus ampuni, ini tiket mahal banget 2 orang. Ya kan, aduh saudara saya lu kenapa? Jadi banyak yang, banyak ketentuannya kita udah siapin semuanya. Nah, dan akhirnya ketentuan airline ini untuk terbang di Indonesia adalah harus divaksin. Aduh saudara, hari itu saya baru tidur sebentar, itu gak bisa tidur sepanjang hari saya ngurusin. Saya telepon sana, telepon sini, ada orang dalam, orang luar, semua saya telepon. Semua dengan semua cara. Coba boleh tanya tim, saya ngelakuin semua dengan cara saya udah. Dan akhirnya hangus tiket pesawatnya.
Hangus tiket pesawat, mau berangkat lagi hari ini. Tetapi tetap dengan semua upaya yang kita lakukan, dengan segala uang yang kita sudah korbankan, tetap tanpa ada bukti vaksinasi, tidak bisa terbang. Kita udah siap semua, Tapi tanpa satu itu gak bisa masuk. Saya mau kasih tahu sama saudara, saudara boleh siap-siap semuanya, saudara ngelakuin yang baik semuanya. Tapi kalau tanpa Yesus engkau gak akan pernah bisa masuk surga. Tapi kalau saudara punya Yesus, mungkin yang lain belum terlalu siap. Tapi asal engkau punya Yesus, engkau yang tidak sempurna pun dilayakkan masuk ke dalam kerajaan surga. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Jadi karena itu beliau membuat apology video dan hari Sabtu dan Minggu besok belum bisa hadir. Karena harus divaksin. Dan nanti 2 bulan lagi, 3 bulan lagi sekitar bulan Agustus akan datang ke sini. Ya, dan kita harus beli tiket yang baru semuanya. Dan pasti kali ini dan seterusnya tidak akan pernah beli tiket non-refundable. Pasti semuanya bisa refund saudara. Dan ya tetap kita ada ibadah youth. Tidak peduli siapapun pembicaranya, hadirat Tuhan pasti memberkati anak-anak muda di GSIS. Kasih tepuk tangan yang paling meriah ya. Tapi seperti itu. Kalau Pastor John Rush bisa ke sini ada kesempatan kedua. Dia bisa divaksin dan dia bisa terbang ke sini. Tapi ingat, masuk surga tidak ada kesempatannya cuma 1 kali. Pastikan saudara benar-benar percaya Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Pak jangan bilang, Pak iya Pak nanti saya ke surga nunut istri saya rajin pendoa. Pak jangan gitu. Ya surga gak bisa nunut, surga gak ada orang dalam. Gak ada saudara bisa bilang di surga, tolong aturin ya, gak bisa. Ya, surga gak bisa nunut. Jangan, iya kalau saya yang jaga pintu surga. Saudara jangan khawatir, saudara tinggal sebut, GSJS Pakuwon mau jam 2 siang, langsung masuk. Saya kasih kursi yang paling bagus saudara di sana. Tapi masalahnya bukan saya yang jaga. Ke surga kita sendiri-sendiri. Semua nanti akan diperhitungkan. Dan yang paling diperhitungkan, satu-satunya diperhitungkan, apakah saudara percaya Tuhan Yesus. Hari ini jangan terus hidup saudara fokus sama dunia. Pak saya kerja dulu, nanti saya tua saya bertobat. Nggak ada istilah seperti itu. Karena engkau nggak akan pernah tahu kapan engkau akan mati. Tapi hari ini saat engkau fokusnya bukan lagi kepada dunia, fokusmu kepada surga, fokusmu kepada pribadi Yesus, fokusmu tentang kepentingan surga, apa yang terjadi, kapanpun engkau dipanggil, ada kepastian hidup yang kekal yang Tuhan jamin. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Yang kedua, Kisah Para Rasul 1 ini ketiga. Jadi hari ini kenapa Yesus naik? Kenapa lebih baik Yesus naik? Karena merubah fokus kita. Jadi hari ini pulang fokus kita harus berubah. Ya, boleh kita bekerja, boleh kita mau sukses. Tapi ingat, carilah dahulu apa? Nah, baru semuanya ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Perhatikan di sini. Dan dengan banyak tanda artinya lebih dari 1 tanda. Ia membuktikan bahwa ia apa saudara? Hidup. Yang kedua, kenapa lebih baik Yesus naik? Karena yang kedua, untuk mendewasakan iman murid-murid. Ulangin sama-sama, untuk apa saudara? Kita baru baca 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri. Membuktikan apa? Bahwa dia hidup. Loh, saya catat seperti ini. Kebangkitan Yesus saja tidak cukup untuk membuat mereka percaya. Artinya ini imannya belum dewasa. Kasih tahu kanan kiri, imanmu harus dewasa. Ya kan, orang Kristen kalau imannya gak dewasa, dia lihat mujizat pun gak percaya. Hello? Iman mereka gak dewasa. Mereka lihat Yesus 40 hari, menyentuh Yesus, salaman dengan Yesus, mungkin berpelukan dengan Yesus, tapi tetap gak percaya. Tapi lihat perbedaannya, setelah Yesus naik. Murid-murid saya catat mereka bahkan rela mati buat Yesus. Apa yang berubah? Yang berubah adalah imannya. Ulangin sama-sama, yang berubah apa saudara? Imannya bertumbuh. Kenapa? Karena Yesus naik. Loh Pak, bukannya setelah Yesus naik mereka dianiaya. Justru itu. Justru mereka diuji, iman mereka bertumbuh. Saya merenungkan seperti ini ya. Seringkali dibutuhkan ujian untuk iman kita bisa bertumbuh dewasa. Saya ulangin sekali lagi. Seringkali ujian berat dalam hidup kita membuat iman kita bertumbuh apa? Dewasa. Yakobus 1 ayat 3. Bukan.
Yakobus 1 ayat 3 dikatakan seperti ini. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu tahu apa saudara? Bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Justru di saat ada ujian, iman kita makin tekun dan bertumbuh. Saudara, orang yang menghadapi ujian, yang pertama itu imannya makin murni. Makin tahu nih, kenapa saya ikut Tuhan? Kenapa saya harus ikut Tuhan? Yang kedua, merubah karakter. Orang kalau ngelewatin ujian, karakternya pasti berubah. Orang kalau sombong dikasih masalah, dia sadar dia terbatas, dia akan jadi orang yang rendah hati. Pasti karakternya berubah. Orang yang suka marah, terus tiba-tiba dia dikasih ujian, lalu dia kena darah tinggi karena suka marah. Lama-lama dia akan belajar untuk lebih sabar. Ada jemaat datang sama saya, Pastor, saya darah tinggi tapi saya percaya darah Yesus lebih tinggi. Haleluya saudara. Ya, jadi seperti karakternya pasti berubah. Pasti berubah. Yang dulu semuanya dipikirin pakai pikiran, sekarang pakai iman. Tapi bukan berarti nggak pakai otak. Ada jemaat yang saksi gini, Bapak Ibu puji Tuhan sebelum ikut GSJS semua saya apapun pakai otak. Puji Tuhan ikut Pastor Michael di GSJS Pakuan Mall, saya udah gak pernah pakai otak lagi. Aduh jangan ya, tetap pakai otak. Yang ketiga, Tuhan mengizinkan ujian terjadi supaya kita mengalami Tuhan. Ulangin sama-sama apa? Mengalami. Supaya seperti Ayub kita bisa berkata, dulu aku tahu dari kata orang, sekarang aku ngalamin sendiri. Paling bahaya jadi Kristen yang imannya dari kata orang. Oh katanya suami saya, katanya ipar saya, katanya orang tua saya, itu Tuhan itu seperti ini. No. Supaya iman kita bertumbuh, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Yang mau katakan amin. Kalau Yesus gak naik, murid-murid gak akan bertumbuh. Tuhan gak suka orang Kristen yang gak bertumbuh. Amin. Coba bayangin saudara punya anak. Anak saudara umur 1 tahun lagi belajar bicara. Belajar bicara kata-kata pertama apa? Papa, mama. Saudara, ayo coba ngomong papa. Anak saudara umur 1 tahun. Papa. Belajar apa lagi? Mama. Seneng gak saudara? Seneng. Tapi coba anak saudara udah umur 30 tahun. Masih panggil mama. Pa, saudara bilang apa? Ini kepukul otaknya kali ya. Bawa menur sekali orang ini. Anak saudara waktu kecil, umur 1 tahun, minta, Pa gendong. Seneng gak? Seneng, saudara masih gendong. Coba anak saudara umur 40 tahun, 125 kilo. Pa gendong, pa. Saudara bilang apa? Oh, I don't want. Tuhan juga gitu. Tuhan gak suka orang Kristen. Udah 20 tahun ikut Tuhan, masih imannya gak dewasa. Hello. Sama kayak murid-murid Yesus. Satu hari Yesus lagi doa sebelum dia disalib. Doa di taman apa? Bukan taman Bungkul, taman Getsemani. Di taman Getsemani ngajak Yakobus, Petrus, Yohanes. Yesus doa, murid-murid ngapain? Ada salahnya gak tidur? Tapi masalahnya mereka gak tahu tempatnya untuk tidur, artinya belum dewasa. Masa Yesus lagi doa mereka tidur? Petrus ditanyain sama orang-orang, kamu bukannya muridnya Yesus? Petrus menyangkali berapa kali? Yesus ditangkap, murid-murid ngapain? Lari. Padahal ada Yesus. Tapi coba lihat saat gak ada Yesus. Ngadepin ujian sendiri. Petrus yang menyangkal, dia gak menyangkal lagi. Dia jadi penginjil terbesar. Ribuan orang kenal Yesus lewat Petrus. Stefanus, dia memberitakan Injil sampai dia di rajang batu. Dia gak takut. Thomas, yang semestinya dia gak percaya. Imannya berkata, kalau aku belum lihat aku gak percaya. Thomas membawa Injil ke seluruh dunia sampai ke India. Bayangin. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus membuat iman mereka bertumbuh. Kenaikan Tuhan Yesus membuat iman mereka yang bertumbuh. Berubah dari apa? Dari sebelum aku melihat. Menjadi meskipun aku tidak melihat. Itu. Di saat mereka menghadapi ujian. Mereka bisa berkata, oh ya. Meskipun aku belum melihat. Aku mau tetap percaya. Sebelumnya 40 hari mereka terus minta bukti sama Tuhan Yesus. Mana buktinya engkau hidup? Tetapi setelah Yesus pergi. Di saat mereka diizinkan lewatin ujian, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru mereka bisa berkata, meskipun aku gak lihat, aku mau tetap percaya Tuhan Yesus. Saudara, hari ini kalau diizinkan menghadapi ujian, jangan cengeng, jangan menyerah,
Tapi iman kita harus dewasa. Sehingga kita bisa berkata, bukan Tuhan kalau aku lihat baru aku percaya. Enggak, tetapi di tengah persoalan, di tengah masalah pun kita bisa berkata, meskipun aku belum melihat, aku percaya Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan buat aku dan masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Dan yang ketiga, yang terakhir, pemain musik silakan naik. Kisah 1 ayat yang ke-8. 3 alasan kenapa Yesus harus naik. Kenapa lebih baik untuk dia naik? Karena yang pertama, supaya fokus kita berubah. Yang kedua, supaya apa? Supaya iman kita makin dewasa. Dan yang ketiga, yang terakhir, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi, belum semuanya. Ayo baca sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai yang ketiga. Kenapa lebih baik Tuhan Yesus untuk naik? Karena di saat Tuhan Yesus naik, dia mengutus murid-murid dengan kuasa. Sama-sama katakan, aku punya kuasa. Cabelek kanan kiri, kamu punya kuasa. Saat Tuhan Yesus naik, murid-murid punya kuasa. Roh Kudus ada di dalam mereka. Saudara, Tuhan Yesus bukan naik karena dia berhenti bekerja. Oh, Yesus naik soalnya Yesus pensiun. Wah, bukan gitu. Yesus naik supaya apa? Dia bekerja di dalam kita dan melalui kita. Dia tidak ada terbatas dengan dirinya. Tapi dia punya wakil-wakilnya siapa? Yaitu saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Dia tidak lagi dibatasi oleh satu tubuh. Dia naik, dia mencurahkan rohnya buat kita. Supaya lewat hidup kita, lewat tubuh kita. Kita diutus oleh Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan lagi cari orang-orang yang mau diutus. Ayo, di akhir zaman ini. Jangan saudara hanya jadi jemaat yang biasa. Tapi jadilah jemaat yang mau diutus oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kau diutus buat apa? Kau diberikan kuasa untuk apa? Yang pertama, untuk menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu, saya berdoa saudara pulang dari tempat ini, saudara jadi saksi Kristus. Jadi saksi Kristus bukan hanya dari perkataan kita, tapi menjadi saksi Kristus lewat kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa kehidupan kita adalah buku yang terbuka. Itu dibaca oleh semua orang. Jadi kedua, kita punya kuasa, kita diutus untuk apa? Melakukan mujizat. Saya percaya hari ini setiap kita pun juga bisa melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata orang percaya, tumpang tangan sakit, yang sakit disembuhkan. Kau yang sakit hari ini, kau nggak perlu fanatik dengan hamba Tuhan. Percayalah dengan imanmu, dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada diri saudara, mujizat dapat terjadi dalam hidupmu. Kau tumpang tangan, kau beriman, kau berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Dan yang ketiga, kita semua diberikan kuasa untuk menjadi berkat. Karena itu orang Kristen gak boleh anti berkat. Orang Kristen hidupnya diberkati Tuhan. Kenapa? Karena itu kuasa Tuhan supaya apa? Hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Doa saya selalu buat orang-orang diberkati. Kalau ada orang datang kepada saya, minta saya doa, saya selalu doakan Tuhan. Tambahkan berkat atas hidup orang ini. Ada orang bilang, Pastor kenapa selalu doa supaya Tuhan memberkati orang ini. Saya berdoa supaya orang ini bisa terus menjadi berkat kemanapun dia pergi. Karena pada akhirnya, kita diutus bukan untuk kita mencari berkat. Tapi kita diutus untuk menjadi berkat. Orang yang menjadi berkat gak perlu cari berkat. Berkat pasti Tuhan sediakan buat dia. Kenapa? Karena kalau kita menyalurkan berkat, maka Tuhan selalu menyediakan supply berkat buat diri kita yang menyalurkan. Jadilah orang yang suka memberkati. Jadilah orang yang suka menjadi berkat. Maka engkau akan lihat hidupmu penuh dengan kuasa untuk melakukan perkara besar. Kasih tepuk tangan, bangkit berdiri bersama-sama. Bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Tundukkan kepala saudara. Bapa kami di surga, terima kasih buat kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini kami jadi mengerti Tuhan. Oh, Engkau naik karena Engkau mengasihi kami. Engkau naik karena Engkau ingin kami berubah. Engkau naik bukan meninggalkan kami seperti yatim piatu, karena kami tahu kami tidak pernah sendirian. Tapi kami belajar hari ini, Engkau naik supaya fokus kami adalah kepada kerajaan surga. Mengingatkan kami bahwa kami harus mengingat bahwa satu saat kami akan dijemput bersama-sama dengan Tuhan. Dan ajar kami dalam hidup kami, kami mau mencari Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan.
Hamba mau berdoa Tuhan, biarlah lewat setiap ujian yang kami alami. Mungkin Engkau mengizinkan ujian itu terjadi. Mungkin kami belum lihat jalan keluarnya. Tapi biarlah iman kami terus bertumbuh. Dan kami percaya hari ini saat Engkau sudah naik. Hari ini Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus atas hidup kami. Kami diberikan kuasa untuk melakukan perkara besar. Hamba-Mu percaya kami diberikan kuasa untuk menjadi saksi-Mu. Kami diberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Kami diberikan kuasa untuk menjadi berkat. Dimanapun kami berada. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah naik ke surga menyediakan tempat untuk kami. Terima kasih kami punya kepastian kemana kami akan pergi setelah kami mati. Dan kami percaya keselamatan itu kami terima hari ini. Saat kami membuat keputusan untuk mencari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Hamba-Mu sudah selesai. Biar firman ini mengingatkan kami, bertumbuh dalam hati kami. Membuahkan buah-buah yang baik dan lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah diberkati lewat firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mau katakan.